kepala nunduk, tatapan pura-pura tak bertemu, dan padok Red Bull Ring pun seketika gaduh. Itulah momen yang tertangkap kamera saat Marc Marquez dan Valentino Rossi berpapasan menjelang sprint MotoGP Austria 2025 di Spielberg, Sabtu 16 Agustus tahun 2025. Cuplikan singkat itu memperlihatkan Marquez menunduk sambil berjalan cepat, sementara Rossi lewat dengan langkah mantap tanpa sedikit pun melirik. Bukan kata-kata yang menghebohkan, melainkan bahasa tubuh yang terasa dingin, membuat jutaan pasang mata kembali mengingat babak lama yang belum selesai. Di media sosial, potongan video itu memantik ribuan komentar. Ada yang menyebut Marquez sengaja menghindar, ada yang menilai Rossi tidak mau peduli, ada pula yang menyimpulkan mereka berdua sudah berdamai dengan caranya, yaitu tak saling mengusik. Namun, komentar paling ramai justru menuntut klarifikasi. Publik ingin mendengar langsung dari sumbernya, terutama setelah micro moment seperti itu menjadi headline di mana-mana. Tak lama, Marc Marquez angkat bicara. Dengan tegas, ia berkata, "Tidak, saya tidak melihatnya. Sumpah." Kalimat sederhana tapi berbobot, karena diucapkan dengan sorot mata yang serius. Ia menjelaskan bahwa pikirannya sedang penuh, fokus ke balapan, memikirkan start, pilihan ban, dan bagaimana mengeksekusi lap awal. "Saya fokus dengan kesibukan saya sendiri dan menunduk karena memikirkan balapan," ujarnya, seolah berkata, tidak ada drama, hanya konsentrasi. Tentu, publik tidak mudah diyakinkan. Rivalitas Rossi Marquez adalah dongeng modern MotoGP yang sulit dilupakan. Setiap frame yang memasukkan dua nama itu dalam satu adegan selalu diperlakukan seperti teka-teki. Betapapun netralnya gestur, interpretasi fans jarang netral. Ada memori 2015 yang tak henti dirujuk, ada poster lama yang tak kunjung diturunkan, ada luka yang dianggap abadi. Itulah beban dua legenda. Di tengah hiruk-pikuk ini, Davide Tardosi, manajer tim Ducati, Lenovo, turut bersuara, "Saya tidak ingin kembali ke insiden 10 tahun lalu yang menurut saya kesalahannya 50/50. Ucapnya, menegaskan bahwa sejarah seharusnya diletakkan kembali di raknya. Dua super juara seperti Vale dan Marc harus melihat ke depan, dan saya ingin mereka berjabat tangan. Masa lalu tidak bisa lagi diubah." Kalimatnya seperti kompas moral. Berhenti menoleh terlalu lama ke spion, fokus ke jalan di depan. Faktanya, momen berjabat tangan bukan hal mustahil. Rossi dan Marquez pernah melakukannya. Misalnya setelah kualifikasi MotoGP Inggris ke 2019, tapi jabat tangan yang difoto kamera tidak selalu setara dengan jabat hati. Kamera menangkap momen, publik menuntut makna, dan makna butuh waktu, kadang seumur karier, kadang melebihi itu. Di Austria 2025, perhatian seharusnya mengarah ke performa di lintasan. Marquez, yang kini bersama Ducati, sedang panas-panasnya. Kecepatan satu lap kuat, pace balap konsisten, dan manuvernya kembali menusuk seperti dulu. Bagnaia sebagai benteng Ducati pabrikan merasakan tekanan. Jorge Martin dengan paket Aprilia menolak mundur. Bastianini berusaha membuktikan tempatnya, namun nyatanya satu tatapan yang tidak terjadi justru mencuri panggung. Drama mikro mengalahkan duel makro. Apakah ini berarti keduanya belum berdamai? Tidak sesederhana itu. Bahasa tubuh bisa dimaknai banyak hal. Dingin, jaga jarak, fokus, atau sekadar kebetulan. Rossi yang sekarang sibuk sebagai pemimpin VR46 mempunyai ritme berbeda. Ia hadir bukan sebagai rival langsung di lintasan, melainkan mentor dan ikon. Sementara Marquez hadir sebagai pesaing gelar. Setiap langkahnya punya konsekuensi kompetitif. Dalam lanskap seperti itu, interaksi interpersonal mudah sekali dipelintir menjadi narasi. Ada hal menarik dari klarifikasi Marquez kali ini. Ia tetap memberi kredit pada Rossi. Ia menyebut Valentino sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah MotoGP, sosok yang dulu ia idolakan, dan sumber motivasi besar dalam kariernya. Nada hormat itu penting. Apakah itu menghapus semua asumsi? Tidak. Tetapi itu menandai arah. Baby Alien tidak sedang mencari bensin baru untuk api lama. Di ke-10, Twitter, percakapan membelah seperti biasa. "Sumpah tapi pura-pura nggak lihat," tulis satu akun. "Rossi sudah lewat bab itu," balas akun lain. "Mungkin banner-banner nggak lihat kok,"
Ujar yang ketiga, potongan 3 detik memproduksi esai sepanjang 3000 karakter. Beginilah budaya layar kecil. Detail kecil menjadi teropong besar. Tak heran Tardozi meminta semua pihak menatap ke depan. Terlalu lama menatap masa lalu membuat kita lupa menekan gas. Persaingan musim 2025 sendiri sudah cukup memanas tanpa bumbu polemik. Ducati baik pabrikan maupun satelit berlomba menjaga dominasi. Pabrikan lain menyiapkan jawaban. Di atas semua itu, Marquez seperti menemukan lagi versi tercepat dirinya. Ia lebih sabar memasang serangan, lebih dewasa membaca degradasi ban, tapi tetap ganas saat ada celah. Kombinasi yang membuat publik terbelah antara kagum dan cemas. Akankah ia merebut mahkota lagi di usia yang tak lagi hijau? Di sisi lain, nama Valentino Rossi tak pernah benar-benar pergi. Ia adalah mata air fandom. Setiap gerak kecilnya seperti berjalan lurus tanpa melirik, menjadi bahan tafsir budaya. Itulah harga dari status legenda. Diam pun berbunyi. Namun, jika kita jujur, kedua belah pihak kini hidup di orbit yang berbeda. Satu mengasuh generasi baru, satu memburu gelar baru. Keduanya, pada intinya, sedang bekerja dan kadang pekerjaan itu menuntut tatapan fokus, bukan tatapan sosial. Momen berpapasan di Spielberg pada akhirnya akan menjadi arsip lain dalam folder besar yang bernama Rossi Marquez. Folder itu berisi kemenangan, kekalahan, kontroversi, dan kedewasaan. Jika folder itu dibuka 10 tahun lagi, mungkin generasi baru akan membaca cerita yang lebih seimbang, bahwa konflik besar bisa dikecilkan oleh waktu, bahwa dua ikon bisa saling menghargai tanpa harus saling peluk di depan kamera. Namun, untuk saat ini, kita hidup dalam zaman replay, di mana satu frame dibedah 100 kali. Karena itu, klarifikasi Marquez perlu dicatat lugas. Ia tidak melihat Rossi. Ia bersumpah, ia sedang menunduk karena memikirkan balapan. Poin tuntas, sisanya, biarkan track bicara. Di track, semua sumpah diuji oleh stopwatch dan garis finish. Jika Anda bertanya, apakah publik akan puas? Jawabannya hampir pasti, belum. Karena cerita ini sudah menjadi serial, setiap babak memancing babak berikutnya. Dan itulah mengapa, setiap kali keduanya berada di tempat yang sama, kamera otomatis menyorot, fans otomatis menghela napas, media otomatis menulis. Ini bukan sekadar olahraga, ini adalah mitologi modern yang ditulis saban akhir pekan. Menjelang malam Austria yang dingin, lampu padok meredup, para mekanik menutup peti peranti, para jurnalis merapikan catatan, dan dua nama besar berjalan menuju arah yang berlainan.